Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk sesi awal di mata kuliah metodologi ilmu politik untuk S3. Nah, di sesi ini kita akan bicara soal objek kajian dan cakupan dari ilmu politik. Ada sesuatu yang berbeda yang hendak kita sampaikan dalam paparan di sesi ini dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Itu sebabnya ada yang berbeda itu kan ditandai dengan kata differently dalam judulnya Doing Political Science Differently. Nah, secara tradisional political science atau ilmu politik itu didefinisikan sebagai the systematic study of governance by the application of empirical and generally scientific methods of analysis. As traditionally defined and studied, political science examines the state, perhatikan ini, and its organs and institutions. The contemporary discipline, however, is considerably broader than this, encompassing studies of all the societal, cultural, and psychological factors that mutually influence the operation of government and the body politic. Nah, di sini dari definisi umum ini, kita lihat di sini ada proses perluasan cakupan kajian ilmu politik. Awalnya ilmu politik itu berfokus pada kajian tentang negara, organ-organnya, dan lembaga-lembaganya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sampai saat ini, ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu itu mengalami perluasan cakupan kajian. Nah, di departemen kita, itu perluasan kajian ini itu dipotret dalam salah satu publikasi kita, yang memberikan gambaran terkait state of the art atau perkembangan kajian ilmu politik sampai tahun 2020-an ini, yang kemarin judulnya itu tentang kuasa. Di situ disampaikan bab-bab yang ada di situ itu menggambarkan objek kajian ilmu politik baik yang tradisional maupun yang baru, mulai dari politik sumber daya alam. Selain tadi ya yang kajian tentang negara, institusi, dan organ-organnya, ada kajian tentang politik sumber daya alam, politik gender, dan di situ juga dibahas tentang perkembangan tidak hanya objek kajian yang berkembang, karena objek kajian yang berkembang itu biasanya berjalan beriringan dengan perkembangan metodologi dan teori. Nah, kita akan menyoroti itu terkait dengan perkembangan metodologi. Tetapi saya sampaikan di sini bahwa ini terjadi dalam konteks perkembangan cakupan kajian. Dan ini yang kita bicarakan di sini, itu adalah upaya untuk memenuhi kriteria sistematik ini, kajian yang sistematik. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini, itu didasarkan pada presuposisi dasar ini, yaitu bahwa the political always precedes the social. Yang politis itu selalu mendahului yang bersifat sosial. Implikasinya adalah cara kita melihat, kalau misal ada satu kelompok orang, kelompok ya, bukan sekedar gerombolan, yang membedakan adalah sekelompok orang ini itu punya rujukan yang sama, yang relatif itu kemudian membingkai cara mereka berpikir dan bertindak, baik dalam interaksi di antara mereka sendiri atau dalam interaksi mereka dengan kelompok yang lain. Kalau kita berpegang pada presuposisi ini, kita akan bertanya, kira-kira aspek politis apa yang kemudian berkontribusi membentuk kelompok tersebut? Atau proses politik seperti apa yang terjadi dalam proses terbentuknya kelompok tersebut dan reproduksi kelompok itu? Sebagai contoh, apa unit sosial terkecil? Keluarga.
Kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi proses politik apa yang terjadi agar sebuah keluarga itu terbentuk? Keluarga inti deh, kita mulai dari keluarga inti. Karena keluarga itu kan ada keluarga inti, ada extended family atau apa? Extended family bahasa Indonesianya keluarga besar. Keluarga besar. Kira-kira apa yang kita bicara di level keluarga inti dulu? Proses politik apa yang terjadi yang kemudian membentuk keluarga itu? Nikah. Terus apa lagi? Menikah itu politis. Betul, nikah itu politis. Nanti saya akan jelaskan. Menikah, memutuskan punya anak, memberi nama anak itu. Terus apa lagi? Pilihan sekolah. Memberi nafkah. Kita nanti akan diskusikan lebih lanjut ya. Bagaimana seluruh proses itu bersifat politis. Dan tadi ya, how the political always precedes the social. Yang politis itu selalu mendahului yang sosial. Kata kuncinya ada pada tatanan atau order. Dan tatanan ini adalah sesuatu yang menandai sekaligus membedakan antara sekelompok orang atau the social tadi yang punya rujukan prinsip norma kemudian aturan yang sama dengan kumpulan orang yang sekedar gerombolan. Dan itu sudah terjadi sejak zaman batu. Hanya ketika ada tatanan, sekelompok orang itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Disadari atau tidak. Tatanan memungkinkan sekelompok orang itu untuk melakukan kerjasama, kemudian menata kehidupan bersama, dan mencapai banyak hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, tetapi tidak mungkin terpenuhi kalau dilakukan sendirian. Keberadaan tatanan dan kemampuan untuk mengembangkan tatanan ini itu yang kemudian nantinya akan berkontribusi besar dalam perkembangan peradaban manusia. Ketika manusia itu bergerak dari masyarakat berburu dan meramu menjadi masyarakat kesukuan atau tribal society, tatanan ini bukannya hilang, tapi justru dia semakin ekstensif, semakin kompleks. Begitu juga ketika masyarakat kesukuan itu berkembang lebih jauh menjadi masyarakat yang hidup secara menetap dengan bertani. Dan kita kenal sejak zaman purba, itu kita dapati juga masyarakat yang kompleks dan memiliki peradaban yang sangat tinggi. Ini tahu nggak gambar ini contoh di mana nih? Maya terlalu baru. Mesopotamia. Kalau rujukannya Maya itu terlalu muda. Ya itu memang bedanya antara dewa dengan manusia itu. Nah, dalam situasi ini menjadi menarik ketika kita dari masing-masing fenomena itu ya, kita kemudian mencoba menyelami bagaimana yang politis itu selalu mendahului yang sosial. Karena tadi ya, semua tatanan sosial itu pada dasarnya kan mensyaratkan ada tatanan. Dan yang disebut tatanan itu terdiri dari dua hal. Aturan dan larangan. Dan agar aturan dan larangan ini bekerja atau eksis, itu selalu melibatkan kekuasaan. Agar aturan dan larangan itu
dipatuhi secara terus-menerus tentunya. Ini adalah beberapa ilustrasi tentang bagaimana yang politis itu mendahului yang sosial. Dan kemudian bagaimana keberadaan aturan, tatanan yang dipatuhi itu diperlukan untuk membuat realitas kita itu bisa dipahami, masuk akal, bisa dipahami, dan kemudian memungkinkan kita untuk merespon. Teman-teman, ini gambar apa? Pohon terbesi. Spesifik terbesi. Bahasa Inggrisnya tree. Ya. Loh, ini kan PPT dibuat bilingual ini. Nah. Kalau ini? Oh, enggak semua manula di situ. Ada anak-anaknya kok. Ini manusia, bahasa Inggrisnya human. Nah. Kalau ini binatang atau animal. Ada berapa hewan di situ? Ada berapa hewan di situ? Ada masalah nggak dengan gambar, dengan tulisan yang menerangkan apa gambar itu? Nggak ada masalah. Bisa nggak tak bolak-balik? Bisa aja. Kalau misal pasangan antara gambar dengan keterangannya, ini manusia. Saya nggak bisa menunjuk ini di antara manusia ini mana salah satu di antara kita. Nah, kalau misal tadi ada sebenarnya sama-sama penanda sih. Ada gambar tentang sesuatu dan kemudian keterangan tentang apa sih gambar itu. Itu kan seakan-akan itu sudah terberi. Kalau misal tadi gambar pohon, saya tanyakan ke teman-teman tanpa ada tulisannya bahwa itu pohon. Teman-teman kan otomatis akan menjawab, kemungkinan besar akan menjawab itu adalah pohon. Kecuali yang keluarganya masuk tumbuhan ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa set yang kedua ketika itu saya bolak-balik pasangan antara gambar dengan keterangannya itu salah. Itu karena kita sudah punya rujukan tertentu. Mana yang benar. Tanpa rujukan itu, teman-teman nggak bisa mengatakan bahwa itu salah. Ketika kita mengatakan sesuatu salah atau benar, patut tidak patut, masuk akal tidak masuk akal, itu selalu merujuk pada satu pola tertentu yang kita anggap itu adalah pola yang baku. Pola baku yang kita anggap benar. Dan harus disadari, itu kan satu bentuk social order. Kalau kita mau jadi ilmuwan politik, kita harus bisa bertanya, sejak kapan tatanan itu jadi tatanan yang benar? Proses politik apa yang terjadi dalam proses menjadikan tatanan itu sebagai rujukan atau tatanan yang benar bagi sejumlah besar orang? Bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, nanti saya ada satu contoh lagi. Tapi kita fokus di sini ya. Bagus ya animasi PPT-nya ya. Ya. Bisa nggak bikin?
Nggak bisa kan? Nanti ada satu SKS sendiri lah itu anu. Ini politik animasi ini. Ada yang suka baca komik Tintin? Ya, guys. Susahnya, nggak enaknya masa kecil kalian. Jadi ada satu komik Tintin, judulnya kalau nggak salah Harta Karun Ragam Merah. Ceritanya di situ tokoh utama ini sedang mencari harta karun dari sebuah peta dari abad 18, 1700-an. 1700-an awal. Dan di peta itu memang ada ini ya, koordinat lintang dan bujur. Singkat cerita, mereka sudah sampai di koordinat yang ditunjukkan dalam peta itu, tapi di situ nggak ada apa-apa, yang ada hanya lautan. Padahal di peta itu digambarkan di koordinat itu ada sebuah pulau. Ternyata mereka salah dalam membaca koordinat itu. Mereka berasumsi bahwa koordinat itu didasari pada perhitungan apa? Perhitungan apa? Yang kita gunakan untuk menghitung lintang dan bujur yang jadi rujukan orang seluruh dunia. Ya, GPS itu merujuk pada apa? Ya, satelit merujuk pada apa? Ya tuh. Yang kalian gunakan untuk menghitung standar waktu itu loh. GMT, Greenwich Mean Time. Nah, padahal peta itu adalah peta yang ditinggalkan oleh seorang kapten kapal Prancis. Dia tidak menggunakan GMT, tapi dia menggunakan Paris Mean Time. Pada periode itu kekuasaan Inggris belum cukup dominan. Dan itu masih jadi pertarungan ini antara Prancis dengan Inggris, siapa yang menguasai lautan. Nah, itu satu contoh bahwa yang kita anggap hal teknis, GMT seperti itu lahir dari proses politik yang luar biasa. Karena ini urusannya dengan rebutan siapa yang jadi penguasa dunia itu. Siapa yang jadi the ultimate superpower. Nah, contoh lain tentang tadi ya, bahwa rujukan ini tidak selalu bukan sesuatu yang terberi, tapi kalian penting. Nah, ada yang bisa baca ini? Bisa baca semua kan? Kalau Anda bisa membaca tulisan ini, itu ada indikasi kekuasaan pada dimensi ketiganya. Stephen Lux itu sedang bekerja. Diam-diam itu ada kekuasaan tertentu yang bekerja di kepala Anda, yang memungkinkan Anda bisa membaca tulisan ini. Kekuasaan dalam hal ini adalah grammar dan sintaks bahasa Inggris. Itu sudah menubuh dalam tubuh kita masing-masing. Lah mau ini dibolak-balik itu kan tetap aja akhirnya kita bisa baca kan? Tapi coba kalau yang belum pernah belajar bahasa Inggris, mengatakan ini bermasalah aja, benar atau salah aja nggak bisa. Karena nggak tahu ada rujukannya mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kemudian membaca. Nah, ini adalah dimensi kekuasaan yang saya pikir belum banyak dieksplorasi lebih jauh. Dan dari cara pandang seperti ini, saya berharap teman-teman, ini kan kalau untuk S3 ini kan kajiannya dituntut ada kebaruan kan. Teman-teman bisa lebih mudah mengidentifikasi kebaruan dari kajian yang teman-teman lakukan. Karena dari tadi kita bicara soal bekerjanya kekuasaan sebagai objek kajian ilmu politik. Itu menjangkau hal-hal yang selama ini kita anggap terberi kan.
Nih, kemampuan berbahasa. Sebelumnya apa? Soal waktu. Sebelumnya lagi apa? Soal tadi simbol. Soal menikah. Nah, ini menjadi semacam pemantik nantinya di sesi selanjutnya untuk teman-teman mulai menggali fokus topik kajian yang hendak diangkat dalam proyek penelitian disertasi. Nah, sekali lagi lebih jauh, saya bisa sampaikan bahwa yang disebut dengan pola baku atau pola yang menjadi rujukan, di satu sisi itu memang selalu punya dimensi memaksa, tetapi di sisi yang lain, secara bersamaan, dia juga memampukan kita untuk membuat apa yang kita hadapi itu masuk akal. Dan karena dia masuk akal, bisa dimaknai, itu juga memudahkan kita untuk merespon. Nah, sama seperti dalam ilustrasi di sini, ini kalau tidak ada selang ini kan, bola-bola merah itu kan akan tercerai-berai ke segala arah. Tapi ketika dia dimasukkan dalam selang itu, dia bisa paling nggak bergerak dalam alur yang kurang lebih bisa diperkirakan. Pola itu yang membuat tadi ya, gambar pohon, kita bisa memasangkan antara gambar pohon dengan tulisan bahwa ini pohon. Meskipun juga kita belum pasti juga ini pohon apa. Tadi ada yang bilang pohon trembesi gitu. Atau gambar tadi manusia dengan oh ini manusia. Atau tadi ketika kita berhadapan dengan satu kalimat yang kata-katanya itu sengaja dibuat salah eja, tapi akhirnya kita tetap bisa membaca dan memaknai kata-kata dalam kalimat tersebut. Nah, terakhir, patut dipahami bahwa kita bicara tentang kekuasaan pada lapis-lapis yang berbeda. Kekuasaan yang seringkali secara tradisional itu kita pahami tentang apa? Seseorang si A membuat B melakukan apa yang A mau B lakukan, itu adalah kekuasaan yang paling kasat mata. Itu yang disebut kekuasaan dimensi pertama. Lalu ada kekuasaan dimensi ketiga. Dimensi kedua. Di dimensi kedua ini lebih samar, tapi dia posisinya itu masih nampak karena dia hanya sisi yang lain dari mata uang yang sama dari dimensi yang pertama tadi. Misal ya, salah satu dari kita itu dihadapkan pada situasi kamu diharuskan untuk memilih di antara rentang A sampai Z. Di sisi yang lain itu ada kenapa hanya A sampai Z? Enggak ada yang lain. Nah, itu adalah dimensi keduanya. Batas antara opsi dan non-opsi. Tapi dimensi yang ketiga adalah sama seperti yang tadi dalam ilustrasi itu. Kalian nggak menyadari kekuasaan itu sedang bekerja. Bahkan suruh milih pun enggak. Teman-teman hanya melakukan sesuatu karena ya normalnya kayak gini kok. Sehari-harinya ini yang saya lakukan. Pakemnya seperti ini. Justru itu adalah momen di mana kekuasaan itu bekerja dalam derajat yang paling sempurna. Menentukan normalitas itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kekuasaan itu bekerja atau politik itu bekerja dalam relasi kuasa antara dua orang, lebih dari satu orang pasti. Bagaimana kemudian memposisikan bahwa siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai? Ya kalau itu dalam situasi kalau misal kita kategorikan kan dia ada dalam dimensi yang pertama ya. Nah, misal karena begini, dua orang ya, A mengajukan proposal tertentu kepada B. Apakah kekuasaannya bekerja atau tidak itu ditentukan apakah B mengikuti ini, mengikuti apa yang dimau A. Sehingga kalau teman-teman lihat dalam rumus yang ini kan sebetulnya kan
merujuk pada tulisannya Dahl ya, tentang dimensi tentang kekuasaan itu kan dia dilihat sebagai P, probability bahwa ini bekerja itu sekian persen, kalau tidak sekian persen, dan itu hanya dihitung menjadi kekuasaan bekerja ketika proposal A ini diterima oleh B. Kalau B-nya melawan, itu dianggap kekuasaan tidak bekerja, digunakan tapi tidak efektif. Nah, pertanyaan lanjutannya begini Mas, kalau dua orang kan lebih mudah untuk mengidentifikasi itu. Kalau dalam konteks apalagi ada order dan ada larangan, nah itu kan berarti ya justru karena tidak ada proses yang ini semacam A memberikan proposal kepada B, itu bukan berarti tidak ada kekuasaan yang bekerja. Bukan berarti tidak ada politik yang sedang berlangsung. Justru di situ ada politik atau kekuasaan bekerja dalam derajat yang paling tinggi. Karena orang tidak merasa bahwa mereka dikuasai, tapi mereka tetap melakukan sesuatu. Dan A-nya ini, dia bukan person loh dalam situasi dimensi ketiga ini. A-nya itu ya tatanan sosial yang usianya tentunya lebih tua dari individu yang bersangkutan. Jadi yang namanya politik itu tidak selalu terjadi antara individu dengan individu gitu. Ada lagi? Kalimat yang dibalik tadi Mas. Nah, ini kan dalam taraf tertentu kita masih bisa memperkirakan satu kata yang diacak dari keseluruhan kalimat ini menjadi satu rangkaian makna. Nah, kalau misalnya proses pengacakannya itu lebih random lagi, misalnya dari spasialnya ataupun dari pengacakan katanya itu lebih random lagi, kemungkinan besar kan kita tidak bisa membaca keseluruhan kalimat ini menjadi satu makna yang utuh. Kalau kita menganalogikan dengan grammar dan sintaks. Pada tahap mana atau sejauh apa suatu tatanan itu masih bisa kita maknai dengan satu grammar dan sintaks tertentu? Gini, permasalahannya bukan pada bisa dan tidak bisa. Meskipun kita bisa memulai pembahasannya, kita akan memulai pembahasannya dari situ. Kamu mengatakan ini tidak bisa dimaknai, itu kan berdasarkan tadi ya, benar salah tadi ya. Kamu punya rujukan bahwa ini bisa. Dan kalau ini bisa, itu kan bisa menurut kategori tertentu. Nah itu artinya ketika ini semakin acak, tetap saja ketika kamu berusaha memaknai itu, kamu akan merujuk pada pola tertentu yang kamu anggap sebagai baku. Baru ketika sudah mentok, kamu sudah mencoba berkali-kali, oh ternyata nggak bisa. Baru di situ kan kamu bisa mengatakan bisa. Tapi proses untuk menuju bisa mengatakan tidak bisa itu, kamu kan tetap menggunakan merujuk pada satu pola tertentu tadi. Dan ini menandakan ada kekuasaan yang bekerja di kepala kita, sehingga kita terus merujuk pada pola itu sebagai pola yang benar, sebagai pola rujukan. Jadi di sini bukan sekedar masalah bisa tidak bisa, tetapi gimana proses yang terjadi sampai kamu mengatakan tidak bisa. Bisa dipahami? Ada kategorisasi itu. Sejak melakukan kategorisasi itu sudah ada. Iya, sudah ada pola yang dirujuk kan? Karena kalau bahkan kalau kemudian kita memutuskan, oh kalau dengan pola ini itu tidak bisa kita susun menjadi sesuatu yang bermakna. Bisa jadi aku butuh pola yang lain. Tapi prosesnya kan tetap sama kan? Dan kamu menciptakan pola yang baru. Dan setiap pola itu kan pada dasarnya bekerja dalam satu kerangka order tertentu. Tetap aja kekuasaan ada di situ. Oke, segitu dulu ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Matur suwun.